Di sini saya bersama Mas Fauzi selaku narasumber dari film Cahaya dari Timur, Peta Maluku. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait film Cahaya dari Timur, Peta Maluku. Yang pertama adalah bagaimana tanggapan Mas Fauzi mengenai film Cahaya dari Timur, Peta Maluku dilihat dari sudut pandang keanekaragaman budaya. Tanggapan saya tentang keanekaragaman budaya pada film Cahaya dari Timur, Peta Maluku adalah yang pertama, satu, penggunaan dialog bahasa Maluku yang sangat kental. Hampir dalam film ini semua adegan menggunakan dialog bahasa Maluku. Yang kedua adalah penampilan tarian adat. Pada film Cahaya dari Timur, Peta Maluku ini, tarian adat ditampilkan ketika tim sepak bola Maluku akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti turnamen sepak bola U15. Selanjutnya adalah suku. Dalam film Cahaya dari Timur, Peta Maluku ini, suku yang diangkat adalah suku Tulehu dan suku Paso. Dalam film ini, dua suku tersebut sedang berkonflik karena konflik umat beragama. Dalam satu sisi, suku Tulehu bermayoritas beragama Islam, sedangkan suku Paso beragama Nasrani. Sekian dari tanggapan saya. Terima kasih. Kemudian untuk soal kedua, setelah Mas Fauzi menonton film Cahaya dari Timur, apa bentuk strategi membangun harmoni yang Anda dapat di film tersebut? Strategi membangun harmoni dalam film Cahaya dari Timur, Peta Maluku ini adalah dengan menggunakan olahraga. Olahraga yang dimaksudnya adalah sepak bola, di mana aktor yang bernama Sani, yang mantan pemain timnas, ini mengajarkan anak-anak khususnya di Ambon ini untuk bermain sepak bola dengan tujuan agar anak-anak ini tidak ikut kerusuhan, sehingga dapat mendamaikan kota yang sedang berkonflik dan juga memperbaiki depan mereka ke depan yang lebih baik. Anak-anak ini bersepak bola menghilang sifat-sifat kekerasan karena konflik tersebut. Sekian tanggapan saya di soal kedua. Kemudian berlanjut ke narasumber kedua, yaitu Mas Muhammad Arjuna. Bagaimana tanggapan Mas Arjuna mengenai film Laskar Pelangi dilihat dari sudut pandang keanekaragaman budaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arjuna Raka Fariza. Di sini saya akan mereview film yang kedua, yaitu film Laskar Pelangi. Dari pertanyaan yang diajukan, yang pertama yaitu tentang keanekaragaman budaya yang ada di film Laskar Pelangi tersebut, yaitu yang pertama ada bahasa daerah dari Bangka Belitung, dimana walaupun memang tidak banyak ditampilkan tapi ada bahasa daerah yang digunakan di film itu. Lalu yang kedua ada tarian tradisional yang ditampilkan pada scene karnaval atau scene festival. Lalu ada alat musik yang ditampilkan, meskipun hanya suara pengiring dari tarian tersebut, tapi alat musik tersebut memang alat musik tradisional. Lalu tanggapan tentang film tersebut, yaitu yang pertama saya mengapresiasi salah satu karya anak bangsa terbaik yang berbentuk film, yang alur filmnya dimana sangat menggambarkan dunia nyata di Kabupaten Bangka Belitung itu, yaitu tentang dua orang guru bernama Ibu Muslimah dan Pak Harpan, di mana mereka sangat bekerja keras untuk mengembangkan kembali sekolah SDN Muhammadiyah Gantong di sana bagi anak-anak, dengan mereka mencari murid-murid sendiri, dan mereka berhasil mendapatkan 10 murid dari latar belakang dan aspek yang berbeda-beda. Lalu mereka sama sekali tidak pernah menyerah untuk mengajar murid-murid tersebut, di mana 10 murid tersebut berhasil dengan kerja keras mereka menjuarai karnaval dengan menampilkan tarian adat tradisional tersebut,
Lalu setelah itu mereka berhasil menjuarai salah satu lomba cerdas cermat di Kabupaten Bangka Belitung tersebut. Dan dengan adanya prestasi-prestasi tersebut membuat anak-anak di sekitar kampung tersebut menjadi lebih termotivasi untuk sekolah. Dan meskipun pada akhirnya hanya tersisa ibu muslimah saja karena Pak Harfan sendiri di tengah-tengah video memang sudah diceritakan meninggal dunia. Cukup dari saya. Terima kasih Mas Ardi. Saya kembalikan kepada Mas Ardi. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Setelah Mas Arjuna menonton film Laskar Pelangi ini, apa bentuk strategi membangun harmoni yang Anda dapat di film Laskar Pelangi tersebut? Ya, terima kasih untuk Mas Ardi atas pertanyaan yang kedua, yaitu tentang pembangunan harmoni yang ada di film tersebut atau film Laskar Pelangi itu. Menurut saya, pengembangan harmoni yang ada di film tersebut adalah kita harus senantiasa bekerja keras, tak kenal menyerah, dan tak boleh putus asa untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Contohnya seperti Ibu Muslimah dan Mbak Arfan tersebut ingin mengembangkan sekolah itu, mereka senantiasa bekerja keras dan kenal menyerah. Karena apapun usaha, sekecil apapun usaha yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil nantinya. Lalu kita juga harus senantiasa berkolaboratif, menjalin kerjasama dan peduli terhadap sesama agar menciptakan sinergitas yang baik untuk kita mencapai tujuan bersama yang kita inginkan. Karena kerjasama adalah kunci utama dalam mencapai tujuan bersama. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Mas Ardi. Kesimpulan yang saya peroleh dari kedua narasumber film Laskar Pelangi dan Cahaya dari Timur Beta Maluku ialah inti dari kedua film tersebut terdapat banyak unsur keanekaragaman budaya seperti keanekaragaman suku, ras, agama, bahasa, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, kedua film juga terdapat strategi membangun harmoni di sela-sela konflik yang terjadi, di mana mereka para tokoh dalam film terus bekerjasama dalam membangun harmoni dengan tidak menghiraukan masalah yang sedang mereka jalani. Banyak bentuk semangat yang ditunjukkan oleh para tokoh dalam menghadapi masalah. Mereka memiliki komitmen kuat dalam hidup yang menjadikan masalah sebesar apapun bukan menjadi halangan dalam mencapai tujuan. Terima kasih.